Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan nadima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Rabbul Alamin, Allah mudahkan kita kembali di kesempatan yang mubarakah ini untuk kita terus dimudahkan oleh Allah di dalam nikmat Islam yang sesungguhnya, berupa kesempatan-kesempatan kita selalu mendapatkan manfaat yang sesungguhnya dengan hidayah Islam, iman yang Allah terus-menerus berikan kepada kita. Di satu sisi sebagai anugerah yang Allah pilih, namun di sisi yang lain juga sebagai ujian bagi kita yang dipilih, agar kita selalu melihatnya untuk bisa berlaku, berbuat, mensyukuri nikmat, atau sebaliknya yang terjadi malah mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang ditegaskan oleh Allah. Mereka yang aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha, mereka yang terus terjaga perjalanan agamanya, selalu meraih tujuan besar agama ini didatangkan oleh Allah kepada kita, agar kita selalu aradal akhirah, agar kita selalu mendapatkan nikmat. Walal akhiratu khairun wa abqa. Walal akhiratu khairul laka minal ula.
Bahkan Allah Azza wa Jalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan terus menerusnya kita selalu iradatul akhirah adalah syarat benarnya amal kita, syarat benarnya nikmat Islam iman kita. Begitu banyak Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan tentang masalah ini. Semua persoalan-persoalan berupa mukhalafatud din, berupa menyelisihi agama Allah. Di antara cara orang akan mudah kembali kepada kebaikannya Allah, kalau aradal akhirah, kalau tamaknya untuk menginginkan akhirat itu selalu terus menerus ada pada dirinya. Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah juga kaitkan dengan kecintaan seorang hamba menginginkan akhirat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Bahkan sikap-sikap menyelisihi petunjuk Nabi yang biasanya manusia terus berkepanjangan mencari pilihannya sendiri-sendiri juga diperingatkan akan mudahnya kembali inabah manakala mereka juga mencintai akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah Azza wa Jalla mengkaitkan sekali-kali mereka tidak akan bisa kembali kepada petunjuk Allah. Bahkan Allah bersumpah ya, berkaitan dengan masalah ini, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Allah mengkaitkan jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Itu dikaitkan dengan sampai manusia yuhaqqimuka fima shajara bainahum wa yusallimu taslima wa la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Begitu juga begitu banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Karena itulah Allah mengkaitkan orang-orang yang bersyukur, yang dinilai oleh Allah syukurnya dan Allah memberikan nikmat agama ini akan istiqomah kalau orang itu aradal akhirah. Kemudian Allah mengkaitkan juga kalau orang itu terus menerus sa'alaha sa'yaha, perjalanannya memang benar-benar mencerminkan istiqomah pada perjalanan akhirat. Wa sa'alaha sa'yaha, maka Allah berfirman faulaika kana sa'yuhum maskura, maka mereka itulah orang-orang yang perjalanan hidayahnya, agamanya, imannya maskura, disyukuri oleh Allah. Yang beliau Al-Alam Asadi ketika menerangkan maskura ay munamman mudakharon, di mana perjalanan agamanya munamman,
ditumbuhkan oleh Allah, naik. An-numu mudakharan, dan bernilai, diterima di sisi Allah. Yas'adu ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu shalihu yarfa'uhu. Yataqabbalullah. Dan tentu kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nikmat iman yang seperti ini tercermin kepada perjalanan manfaat iman, manfaat Islam, manfaat hidayah yang sesungguhnya. Di mana letak manfaat itu? Manfaat itu diterangkan oleh Allah, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang memberi manfaat pada perjalanannya orang-orang beriman adalah ad-dzikra. Makanya Allah memerintahkan fadzakir, ya, berilah peringatan. Dan kita tahu nikmat agama itu sudah dianggap oleh Allah tidak nikmat agama, dan kenyataannya membuahkan kerusakan-kerusakan agama telah berlalu pada orang-orang umat para nabi sebelumnya. Sebagaimana Allah berfirman, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah terlantarnya mereka di dalam kehidupan dzikrullah, terjedanya, jauhnya, bahkan itu pun terjadi pada masa-masa yang disebut oleh para ulama kita sebagai zamanul fatrah. Allah Azza wa Jalla berfirman, fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Maka telah panjang umat ketika itu tidak mendapatkan mudzakarah, bimbingan, hidayah, peringatan, penjagaan. Telah berkepanjangan. Faqasat qulubuhum. Hati-hati mereka menjadi telah keras kembali. Ya. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada persoalan yang sir ketika Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi Musa alaihissalam datang sebelum waktunya. Dan ketika Allah bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa menjelaskan alasan yang benar, yang tidak salah. Ajiltu ilaika litardo. Aku segera datang kepada engkau ya Allah supaya engkau ridho. Tapi apa yang terjadi? Allah mengkhabarkan begitu cepatnya Nabi Musa meninggalkan kaumnya, padahal dipanggil oleh Allah, belum waktunya beliau datang, Allah peringatkan kaumnya telah menyembah sapi. Ya, maka menjadi terang, ayo ikhwah kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nilai selamatnya Islam, iman kita, nilai selamatnya lebih-lebih lagi kita berahlu sunnah, yang Rasulullah SAW jelas-jelas mewasiatkan yang terakhir di Haji Wada adalah mewasiatkan kepada sunnah beliau. Untuk apa Rasulullah SAW mewasiatkan kepada sunnah beliau? Bukan untuk mengumpulkan hadis-hadis, dikumpulin banyak, kemudian kita bisa selesai ini, selesai ini, selesai ini. Berarti itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Alaikum bisunnati. Betul begitu enggak? Coba lihat
Sebelum Rasulullah SAW menasihati para sahabat, alaikum bisunnah. Yang istilah para ulama ini dawa. Apa dawa? Obat. Berarti ada penyakitnya kan? Ada. Mana penyakitnya? Hah? Penyakitnya adalah Al-Quran hilang, gitu. Penyakitnya nanti hadis-hadis hilang, enggak. Mana penyakitnya? Fasayarah tilafan katsira. Itu penyakitnya. Ya. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Kenapa Nabi memerintahkan alaikum bisunnah? Supaya umat tidak terjatuh kepada ikhtilafan katsira, yang kemudian menjadikan dhaful akidah, dhaful iman, dhaful ibadah, baidul iman, baidul akidah, karena mengikuti ajaran yang syatta. Makanya Syekh Albani rahimahullah menerangkan, kembali kepada manhaj salaf itu adalah kembali kepada metode memahami kitab dan sunnah dengan pemahaman yang benar, selamat, kemudian mendidikkan umat dengannya. Itu yang disebut al-ismah, penjagaan. Kalau tidak, semua orang ngumpulin Al-Quran, semua orang ngumpulin kitab-kitab hadis, semua orang ngumpulin itu. Maka ayo ikhwah, inilah hakikat terus-menerus kita berada di dalam peringatan yang ditujukan untuk meraihkan natijah, ghoyah kita berislam, beriman. Yang kemudian dengan Islam, iman kita menjadi orang-orang yang wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Menjadi orang-orang yang ibadah-ibadah kita adalah surga kita, kemenangan kita. Dan ibadah yang bisa menjadi surga, menjadi kemenangan, ibadah yang bagaimana? Ibadah yang sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis qudsi dari Allah, wala yazaluna yataqarrabuna ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Natijah, ghayah, tujuan menjadi ahli ibadah yang sesungguhnya adalah hatta uhibbah, supaya hidup dengan ibadah kita Allah cinta kepada kita, menunjukkan ibadah kita qabul. Ibadah kita adalah kedekatan kita dengan Allah Rabbul Alamin. Dan ibadah yang seperti ini, ibadah yang sebagaimana kembali kepada makna ibadah yang menjadikan kecintaan kita, cintanya Allah Azza wa Jalla kepada kita Allah berikan, dan kita bisa menjadi kekasih Allah Azza wa Jalla, dan kita punya kebahagiaan iman, punya kesenangan iman dengan Allah Rabbul Alamin. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Karena itulah di antara kaidah yang diajarkan dalam membangun ibadah yang seperti ini, untuk meraihkan apa yang disebut diperingatkan oleh Allah, ma anzalnal qur'ana litashqa, tidaklah Allah mendatangkan Al-Quran untuk engkau sengsara. Maknanya diterangkan beliau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, anzalnal qur'ana litas'ada. Makna itu menunjukkan Allah mendatangkan Al-Quran itu
supaya kita bisa menjadi orang yang berbahagia, supaya kita menjadi orang yang tas'ada, meraih kebahagiaan dengan iman, dengan kesenangan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah sehingga persoalannya adalah kembali kepada manhaj, bagaimana talaki, bagaimana kita mengambil ilmunya Allah, mengambil Al-Quran, mengambil Islam, mengambil iman, untuk bisa meraih ini semua, untuk bisa meraih ini. Sebagaimana beliau Syekh Ahmad Thoyar menerangkan bahwasanya kaidah yang ditempuh, yang diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengajarkan Islam, mengajarkan iman, marhalah yang sangat mendasar sekali. Salamatul qalbi minal amrad. Ya. Dalil tentang masalah ini begitu sangat banyak. Bagaimana seseorang bisa mengatakan ketika kita belajar dengan seperti ini bukan belajarnya Ahlussunnah, ini bukan belajarnya Islam. Masya Allah. Bapak-bapak, ikhwani wa akhwati fiddin, mungkin kita pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan Islam, iman, ilmu, agama ini turun, ya, diumpamakan seperti hujan asoba ardon. Pernah dengar kan? Hujan yang menimpa mengenai bumi. Kemudian Rasulullah SAW merinci bumi yang dikenai hujan itu ada 3. Ardun zakiyah, ini pertama. Bumi yang gembur, bumi yang bisa menyerap air, menyimpan air, mengolah air. Ya. Kemudian ada bumi yang ki'an, ada bumi yang ajadiba, yang dia bercekung. Berarti ngapain ini? Nampung air. Kemudian yang ketiga bumi yang ki'an, datar dan keras. Gimana Pak? Ya? Nyerap enggak, nampung enggak. Apa yang dimaksud Rasulullah seperti ini? Sallallahu alaihi wasallam. Itu hati manusia. Hati manusia itu akan mendapatkan kebaikan iman, sebagaimana tujuan iman kembali kepada 3 bumi ini. Ada hati yang zakiyah, ya. Ada hati yang tadi ajadibah. Ada hati yang qi'an. Nah, seperti ini dicontohkan. Lihatlah perjalanan para sahabat mendapatkan hidayah iman. Pada akhirnya mereka semua merasakan manisnya iman. Perjalanannya sama apa beda? Beda. Caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik mereka beda apa disamakan? Beda. Ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Sebagai contoh saja kita bisa melihat firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Furqan. Di sini Allah menerangkan ada 2 sikap yang beda untuk mau menerima Al-Quran. Cara menerimakan Al-Quran.
Dan dua sikap yang beda ini membuahkan akibat yang beda. Ilmunya Allah disikapi dengan cara yang beda membuahkan akibat yang beda. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 32. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidatan. Ya. Pertama Allah menyebut orang yang tidak beriman. Disebut di sini alladziina kafaru, orang-orang yang kufur. Kalau sudah bicara orang-orang yang kufur, berarti karyanya kerusakan apa kebaikan, Pak? Kerusakan, udah jelas. Ya. Bagaimana mereka mau kepada Al-Quran? Mereka ingin Al-Quran itu datang ke mereka apa? Bukan lewat pendidikan yang pelan-pelan, dikit-dikit, tadrijian, ya, tamhilan, pelan, kemudian bertahap sesuai dengan porsi, sesuai dengan masalihud diniyah, sesuai dengan akhwalun nas. Mereka ingin seandainya Al-Quran itu diturunkan, mereka mau Al-Quran, bukan tidak mau. Tapi mereka ingin, maunya Al-Quran itu diturunkan jumlatan wahidah. Apa jumlatan wahidah? Nah, satu kali utuh. Ini berdampak banyak. Berarti ingin cepat apa ingin lambat? Cepat. Ya. Kalau ingin cepat kemudian dikaitkan dengan memperbaiki iman, membahagiakan iman, bagaimana? Ya. Bagaimana ingin cepat dikaitkan dengan seperti ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja mengajarkan iman, akidah kepada para sahabat, ya, 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Ya. Ini orang yang tidak beriman. Bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi diterima pada manusia? Maka tidak lebih Al-Quran itu menjadi bacaan, sudah selesai. Ilmu itu menjadi bacaan, sudah selesai. Dan coba lihat hari ini, metode kita belajar, mengajar, metode kita mencari kebaikan iman, Islam, gimana Pak? Metode cepat atau metode lambat? Hari ini metode cepat. Ya, saya dulu kalau ngaji Al-Quran itu ngaji Al-Quran, baca, belum ngaji tafsir, kebesaran. Di kampung sama guru saya. Pertama itu ngajinya qiraah Baghdadiyah. Kalau udah selesai baru Al-Quran 30 juz disimak. Qiraah tasmi'. 2 ayat. Sekali maju itu 2 ayat, 3 ayat. 2 tahun kadang baru selesai. Begitu selesai kenapa? Wisuda, khataman, ganti kitab apa? Gitu enggak. Ulang lagi. Kalau ngajar selesai kita betul, nggak ada yang salah qiraahnya. Setiap orang pasti dinasihati dengan ayat ini. Bukan diterangkan tafsirnya, anak kecil nggak tahu. Tapi faidah ayat ini, dilihat anak ini seperti apa, diingetin. Itu ayat yang kamu baca tadi gini. Ini begini. Kamu begini. Loh, kayak gitu. Lambat apa cepat ini? Lambat banget. Ya. Sampai ngulang 3 kali. Khatam itu besok begitu lagi. Khatam itu besok begitu lagi. Ya. Ya. Ini cara belajar yang memang untuk meraihkan persoalan tujuan agama.
tujuan kembali ke sunnah, tujuan kembali berhidayah. Ya. Maka Allah jelaskan. Yang betul yang bagaimana? Allah menolak, Allah berfirman, kadzalika linutsabbita bihi fuadaka. Seperti itu Al-Quran turun tidak seperti maunya kamu, jumlatan wahidah, enggak gitu. Bahkan di masa Rasul ada masa dalam sejarah yang disebut dengan inqita'ul wahyi, ya kan? Di Mekah beberapa ayat turun, di lama berhenti. Itu menjadikan gaduh Rasulullah SAW. Ya, itu hikmah dari Allah. Diberhentikan dalam jeda waktu sampai merasa Rasulullah ini kayak ya dimarah oleh Allah, diputuskan dari rahmatnya. Loh, itu Al-Quran memang benar-benar mau menggonjang kehidupan seseorang untuk diperbaiki. Itu. Maka Allah berkata, demikian Al-Quran kami turunkan. Apa maknanya? Berarti ilmu kayak gini lo datang, kayak gini lo dulu belajar, kayak gini lo dulu ngajar. Ya, seperti ini dulu mereka sahabat Rasulullah itu perjalanan ilmunya seperti ini. Ya, bukan kutubus tis'ah direbus. Ya, habis direbus kemudian dibakar minumnya, airnya sarinya diminum. Bukan begitu. Wah, aku udah selesai kutubus tis'ah, airnya udah tak minum, direbus. Ya, dijadikan kopi espresso. Ya. Dulu orang jelek-jelekin. Zaman saya itu Pak, ada ngaji yang disebut dengan posonan. Posonan itu biasanya kalau di pondok-pondok tradisional bulan Ramadan itu ada ngaji balah kitab. Wah, posonan istilah wong Jawa. Wah, itu ngajinya ekspres, Pak. Tafsir Jalalain 1 bulan nggak nyampe, selesai. Sahih Bukhari, Sahih Muslim selesai. Riyadhus Shalihin selesai. Ya, selesai semua kitab-kitab gede. Memang sengaja diselesaikan. Dan tujuannya apa? Tabarruk. Kita itu nggak ngerti ngajinya. Gimana mau puasa-puasa? Kita dulu kita jelek-jelekin orang ngaji kayak gitu. Kita sekarang juga sama inginnya. Ya kan sama inginnya. Ya, ciri-ciri dakwah sunnah adalah kitab-kitab induk yang besar pernah diselesaikan semua, sehingga ciri-ciri gitu ya sopo. Ngawur. Ya. Naudzubillah waliyadzubillah min dzalik. Abu Bakar sama Abu Hurairah itu riwayatnya banyak mana, Pak? Berapa Abu Bakar itu meriwayatkan hadis Nabi? Hah? Berapa, Pak? Coba yang pintar hadis-hadis itu. Berapa Abu Bakar meriwayatkan hadis Nabi? Hah? Banyak. Gimana Ustaz Bedawi? Banyak, sering ketemu Abu Bakar meriwayatkan hadis Nabi. Sedikit. Berarti Abu Bakar enggak ahlu sunnah, ora salapi. Iya. Iya, aneh jadinya. Ya? Abu Bakar enggak salapi. Karena riwayatnya dikit. Sama Abu Hurairah jauh. Abu Hurairah riwayatnya banyak banget. Abu Bakar enggak salapi. Emang banyak orang ngawur sekarang itu. Ya. Fala haula wala quwata illa billah. Sama sebagaimana kadangkala anak-anak kita ini, generasi kita, bahkan kita ini, aku wis ngaji Ahlussunnah lama kok yo bingungan, sering ribut, uripnya sempek, macem-macem. Habis itu aku tak ngaji Ahlussunnah biar saya jadi baik. Begitu dikasih ngaji dengan caranya sunnah, malah aneh-aneh.
Kok ngajinya harus bersihin hati ya? Kayak supi. Supi ya kan? Ngaji kok bersihin hati. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dibedel dadanya. Pun benar-benar dibedel. Itu untuk terima wahyu. Loh, gimana sih? Nah, kita ini ngikutin sunahnya siapa gitu loh. Ya. Jadi sebagaimana yang sudah diterangkan, Allah Azza wa Jalla menetapkan caranya mengajarkan seperti itu, tujuannya untuk diterimakan di hati. Bahkan bukan cuma menerima, nusabbit. Apa nusabbit? Kokoh, kuat. Sampai di hati itu menancap kokoh, kuat. Loh. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan caranya seperti apa? Allah kasih tahu caranya. Warattalnahu tartila. Yang dimaksud rattalnahu tartila ini tartil dengan makna ilmu tahsin atau tartil dengan makna talakil Islam. Kalau tartil ilmu tahsin gimana? Gimana? Belajar Quran, tajwid, tahsin dengan cara tartil. Apa maksudnya? Makhrajnya, panjang pendeknya betul. Sudah tercapai belum tartilnya? Kalau itu sudah betul semua. Secara ilmu tahsin. Sudah kan? Bacaannya udah betul, panjang pendeknya betul, nggak salah, nggak terjadi ngerubah-ngerubah ayat, ya. Itu berarti tercapai kan? Apakah tartil di sini yang dimaksud itu? Bukan. Ya. Tartil yang dimaksud di sini adalah tartil sehingga Islam iman itu bisa diterima dan menjadi kebahagiaan di dalam hatinya. Itu yang dimaksud. Kalau secara bahasa maknanya hampir sama. Tartil punya makna tamhil. Ya. Apa itu tamhil? Lambat. Kalau baca tartil menurut tahsin lambat enggak? Ya lambat, otomatis. Kalau tartil supaya faidah-faidah ini bisa masuk, difahamkan, diulangi, lambat enggak ini? Lambat juga, malah lebih lambat dari itu. Ya kan? Lebih lambat. Ya. Makanya dulu biasa guru-guru dulu itu kalau ngajar, besok pelajarannya apa? Itu lagi. Iya kan? Besok pelajarannya apa? Itu lagi. Ya. Bahkan saya masih sering ngajar santri, Pak. Ngaji mau setoran, hari ini gak setoran. Kenapa? Lagi tahu banyak persoalan yang menimpa hati. Saya berhentikan setoran. Satu kali majelis cuma hanya menasehati penyakit-penyakitnya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sudah masuk waktu Isya ya. Kita jeda dulu sholat Isya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ba'd. Kaum muslimin
Bapak, Ibu, ikhwani wa akhwati fiddin. Kembali kita lanjutkan mudzakarah kita tentang bagaimana jalan kita mengambil hidayah, mengambil Islam, mengambil iman, yang ternyata itu Allah tetapkan dengan tujuan kita menjadi orang beriman, untuk meraih kehidupan ma'rifatun khassah bainahu wa baina rabbih, untuk meraih seperti yang diterangkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, hati diciptakan oleh Allah untuk tujuan hati itu meraih makrifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk tujuan hati untuk bisa mengenal Allah, kemudian bisa beriman, berbahagia, bisa mencintai, bisa mengagungkan Allah, bisa berharap bertemu dengan Allah. Yang semuanya itu dan masih banyak rincian-rincian a'malul qulub, amalan-amalan hati itu adalah tujuan besar diciptakannya oleh Allah tentang hati manusia. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In saluhat saluhal jasadu kulluh, wa in fasadat fasadal jasadu kulluh." Kalau dia soleh maka seluruh kehidupan soleh, dan kalau dia rusak maka seluruh kehidupan rusak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana Allah mengkaitkan tujuan hati yang mendapatkan nusabbita bihi fuadak ini adalah hati yang mendapatkan kitab Allah, mendapatkan hidayah, mendapatkan bimbingan, yadkhulul iman fi qulubihim, bagaimana memasukkan iman di hati mereka. Jalan yang dikaitkan oleh Allah adalah warattalnahu tartila. Ay mahalnahu wa darrajnaka fihi tadrijan, fihi tadrijian. Maknanya sebagaimana beliau Al-Alam As-Sa'di, Allah lambatkan Al-Quran itu untuk diterimakan pada manusia. Darrajnaka, Allah datangkan Al-Quran itu adalah tadrijian, bertahap, berangsur, yang nilainya bukan cuma sekedar nilai lambatnya, nilai tadrijnya, bukan. Semua ini diterangkan oleh beliau Al-Alam As-Sa'di, syarian ala akhwalir rasuli wa masalihid diniyati. Itu diperjalankan atas keadaan-keadaan yang ada pada Rasulullah, dan atas maslahah-maslahah yang akan diraih yang bersifat agama. Makanya begitu banyak ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang Allah datangkan dan punya peran yang begitu besar untuk mengembalikan iman, mendatangkan iman, yang kembali kepada orang-orang akhirnya mereka menjadi orang-orang yang imannya berbahagia dengan Allah. Contoh saja, Bapak Ibu insya Allah sering membaca surat At-Tahrim. Di antara surat At-Tahrim yang paling banyak adalah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terjadi ujian, fitnah di antara mereka,
Ya. Sampai kepada Allah Azza wa Jalla memperingatkan kepada mereka ini, kalau mereka tidak bertobat kepada Allah, Allah akan mengganti Rasulullah dengan istri yang lebih baik. Ya. Ini menjadi tarbiyah, ini menjadi jalan bagaimana Allah menancapkan iman. Sehingga akhirnya Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah radhiyallahu anha dengan ayat ini bertambah teguhnya, sadarnya, kembalinya kepada Allah. Gembiranya kepada Allah. Ya. Bahwa mereka adalah istri Nabi di akhirat, dibersihkan, disucikan oleh Allah. Ini iman yang harus dihadapkan dengan ujian untuk naik. Maka perbaikan-perbaikannya adalah didatangkan ayat-ayat untuk membetulkan. Makanya Allah mengatakan syifa. Ilmu ini didatangkan oleh Allah sebagai obat, bukan sebagai maklumat. Ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Maka kembali kepada faidah kita yang terakhir. Marhalah yang harus dijalanin, ditekunin, diajarkan, diperingatkan, dinasihatkan, dipelajari, diambil untuk kemudian pelajaran iman ini bisa menjadi kebahagiaan, kemenangan adalah salamatul qalbi minal amrad ay tahhir qulubana. Ada perjalanan ilmu yang mengkaitkan, yang berhubungan dengan bagaimana hati diselamatkan dari penyakit-penyakit hati. Terakhir kita dibawakan oleh beliau Syekh Ahmad Thoyar perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah membandingkan hilangnya rahmat Allah melalui datangnya malaikat yang memberi rahmat itu terhalangi karena ada gambar di dalam rumah, karena ada hewan, ada anjing di dalam rumah. Rahmat itu menjadi terhalang, menjadi Allah tidak sampaikan. Maka Syekhul Islam menerangkan terakhir, fa kaifa taliju ma'rifatullah wa mahabbatuhu wa halawatu dzikrihi wal unsu bi qurbihi fi qalbin mumtali'in bi kilabis syahawat wa suwariha. Maka bagaimana iman bisa masuk? Padahal Allah mencela iman yang tidak masuk di hati. Qalatil a'rabu amanna. Orang Arab mengatakan amanna. Nabi disuruh oleh Allah, qul lam tu'minu. Katakan kepada mereka, kalian tuh tidak beriman. Kenapa? Walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk di hati kalian. Iman itu belum masuk di hati kalian. Maka kata Syekhul Islam, bagaimana iman itu bisa masuk di hati, makrifat kepada Allah itu bisa menggerakkan hati, bisa mencintai, bisa merasakan manisnya disebut Allah itu senang, kemudian bisa gembira dengan dekat melalui ibadah-ibadah mendekatkan diri kepada Allah pada orang yang hatinya dipenuhi dengan anjing-anjing syahwat. Lebih berat lagi. Ya, benda fisik saja, benda fisik yang bisa mengganggu kekacauan hati itu disuruh beresin dulu. Sudah kita jelaskan kan, ada kajian yang lewat. Apa itu? Makanan. Mau sholat, makanan dihidangin, makan. Kenapa?
karena akan mengganggu kekhusyuan hati. Ya, mau sholat perutnya muter-muter, mau pipis, mau buang air, mau sakit perut, suruh apa dulu? Suruh buang air, bersihkan dulu. Yang sudah kita jelaskan ini nggak ada urusannya dengan pembatal sholat, ya kan? Nggak ada pembatal sholat itu seperti itu, nggak ada. Tapi urusannya apa? Mengganggu hati yang nggak ikhlas, yang nggak khusyuk. Ini benda fisik. Ya, yang sudah kita jelaskan, orang kalau sudah buang air, ingat-ingat lagi nggak kotorannya? Nggak ingat lagi. Karena itu cuma insidental, gangguan insidental. Apalagi gangguan yang jadi wabah. Gangguan yang itu apa istilahnya? Pandemi. Gangguan yang nggak hilang-hilang. Bagaimana mau dibiarin? Bagaimana orang mau bisa punya iman, punya Islam yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebahagiaan? Bagaimana makrifat kepada Allah, mencintai Allah, manisnya hidup dengan peringatan Allah, gembira dekat dengan beribadah pada Allah di hati orang yang dipenuhi dengan syahwat. Ya, syahwat menjadi keramaian hati, waswariha, dan bentuk-bentuk syahwat ini selalu menjadi kehidupan di hati. Bagaimana mau bisa khusyuk? Bukan cuma lagi nggak bisa khusyuk, sudah membersamakan Allah dengan yang lain. Kan begitu jadinya. Coba, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, atau ikhwah, ada yang sudah pernah belajar pembagian syirik besar sama syirik kecil? Gimana? Bersumpah dengan nama wali, syirik besar apa kecil? Hah? Besar. Benar? Loh. Hah? Orang bersumpah, misalnya demi kuburan wali fulan, syirik besar? Benar enggak? Hah? Benar? Di kitab apa? Loh, gimana? Jangan pakai perasaan. Oh, kayaknya besar itu, Ustaz. Besar. Ya. Bersumpah dengan selain Allah, syirik besar apa syirik kecil? Benar apa enggak? Mana Ustaz Baidawi? Ini murid-muridnya Ustaz Baidawi semua ini. Benar Ustaz? Hah? Loh. Hah? Gimana itu? Apa yang membedakan syirik besar dan syirik kecil? Apa yang membedakan? Hah? Iya, itu konsekuensinya. Iya, bentuknya itu loh. Oh, ini syirik besar, ini syirik kecil. Apa Ustaz? Hah? Bersumpah dengan selain Allah syirik apa? Betul. Di kitab apa? Ah, masa dicek dulu, waduh. Hah? Masa syirik besar? Bener? Ah, masa ini gimana? Terus apa yang bedakan syirik besar dari syirik kecil? Oh, misil? Saya nggak nanya misilnya. Apa yang membedakan syirik besar dan syirik kecil? Ini sehingga kadang-kadang kita akhirnya nggak ngerti proses kesirikan itu terjadi. Ya. Yang membedakan syirik besar dan syirik kecil, syirik besar itu kebanyakan syirik syirik kecil itu berkaitan dengan dohir. Coba dibaca
sarahnya beliau saya soleh dan sebagainya. Kalau syirik besar itu sudah menjadi hati, keyakinan. Kalau orang misalnya bersumpah dengan kuburan fulan dan tidak ada itikad bahwa fulan itu hebat, itu bukan syirik besar. Iya. Tapi kalau dia berkeyakinan fulan ini kalau kita tidak begini kita mati, kalau enggak kemudian kita bersumpah, baru syirik besar. Nah, persoalannya itu kembali ke sini. Ya. Begitu merembet kepada kehidupan hati, jadi syirik besar. Maka syirik besar itu kebanyakan kembali kepada kulub. Nah, kalau syirik kecil itu masih dohir. Nah, dari sini menjadi terang apa yang diterangkan. Makanya Allah sampai berkata apa itu? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Jadi orang kalau sudah syahwat itu menjadi keramaian hatinya, maka itu kemudian membawa dia bukan lagi sekedar tidak khusyuk, tapi sudah membawa dia sebenarnya dia adalah hidup beribadah kepada syahwatnya, menyembah kepada syahwatnya, kesenangannya. Dan ini bercokol. Ya. Makanya diterangkan oleh beliau Al-Imam Ibnul Qayyim, intaha safarun nafsi ila dhafari bi anfusihim. Perjalanan nafsu manusia itu berakhir dan dia ketemu dengan pencariannya ketika dia sudah dhafar bi anfusihim. Apa dhafar? Menguasai, menundukkan jiwanya. Berarti meraih tauhid. Ya. Meraih tauhid yang sesungguhnya seperti ini. Lah kalau benda-benda yang dohir mengganggu hati, ya, itu saja diperingatkan di dalam Islam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meninggikan kuburan. Syirik apa enggak ini? Meninggikan kuburan. Nah, ini memang bingung ini. Syirik apa enggak? Hah? Terus apa itu? Kalau enggak syirik apa? Iya tau ngaji. Pirang-pirang tahun ora dong. Meninggikan kuburan. Ya. Terus berbuat hulu kepada makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syirik apa enggak itu? Apa namanya? Wasailu sirki. Wasilah syirik. Di sini bedanya ajarannya Rasulullah dengan para nabi-nabi dulu. Para nabi-nabi dulu itu diterangkan syirik-syiriknya, nah wasilah syiriknya enggak. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nerangin wasilah-wasilah syirik. Dan itu bukan syirik tapi wasilah syirik. Orang kalau lama-lama dekat ke situ hatinya mikir macam-macam, setannya masuk, akhirnya i'tiqad. Nah itu loh. Ya. Akhirnya berkeyakinan. Kalau kita misalnya ngomong dokter itu nyembuhin penyakit, syirik enggak? Ya. Syirik apa? Ya kalau dia meyakini ya syirik, kalau tidak meyakini karena umuman orang ngomong, "Woi kalau ke dokter itu sembuh ya, berarti dia pintar nyembuhin ya." Syirik. Itu bisa menjadi wasilah syirik, tapi belum tentu syirik. Jadi persoalannya itu adalah ke dalam hati. Nah, lah hati itu adalah kalau sudah terus menerus, makanya coba apa bedanya nifak
asghar dengan nifak akbar. Kan Nabi SAW pernah menerangkan salasun au arbaun ya, mangkunna fihi apa? Ada 3 perkara atau 4, siapa yang ada di dalam salah satu 3 perkara ini, ada padanya khoslatun minan nifak. Khoslatun. Kalau ada salah satu maka dia punya tabiat nifak. Berarti munafik nifak besar apa nifak kecil? Nifak kecil. Tapi kalau dia ada semua itu, maka kana munafiqan khalison. Maka dia adalah orang munafik yang tulen. Kenapa? Menunjukkan hatinya yaitu. Nah, itu loh. Sudah terbentuk terus menerus seperti itu. Menjadi tabiat yang itu menguasai hati. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini menjadi terang. Kalau orang mengajarkan iman, mendidik iman, belajar iman, supaya mendapatkan iman yang nafi, bagaimana kalau hati itu seperti ini? Abu Jahal sama Umar sama-sama didoakan Rasulullah SAW? Enggak. Sama. Yang terhalangi siapa? Abu Jahal. Kenapa? Mardul qalbi a'dham. Karena ada penyakit hati yang besar, yang bercokol, yang memang benar-benar dia lebih besar dari penyakitnya Umar. Kalau Umar itu terkenalnya apa? Kabair. Ya kan? Kabair, tukang banyak dosa-dosa besar. Ya. Beda dengan Abu Bakar, Abu Jahal. Abu Jahal malah dohirnya bangsawan, pemimpin kaum, ya kan? Tapi di situ ada persoalan besar. Sampai terjadi pembicaraan antara Abu Jahal dengan ponakannya. Wahai paman, apa yang membuat engkau tidak mau mengikuti ajarannya Muhammad SAW? Kamu orang pinter, kamu itu udah paham, kamu itu udah ngerti. Kenapa kamu nggak ikut? Apa jawaban Abu Jahal? Kita dan Bani Hasyim selalu bersaing. Loh, ya? Dia memerdekakan budak, kita juga memerdekakan budak. Mereka bantu orang miskin, kita juga bantu orang miskin. Ya. Mereka menolong orang, kita menolong. Sampai kita berlomba dengan Bani Hasyim di atas kuda. Persaingan apa ini? Ketokohan, riasah. Ya kan begitu? Saat ini Bani Hasyim punya nabi, kita nggak punya nabi. Akhirnya menjadikan apa ini? Hasad. Terus menerus ingin menghilangkan nikmat itu. Loh itu. Itu yang menjadi penghalang. Ketika itu enggak sembuh, Allah enggak mudahkan disembuhkan, ya sudah, terhalang. Ya. Ini ayo ikhwah. Ya. Maka dinasihatkan oleh beliau Syekh Ahmad Tayar, fa idza kanat hadhihi suratu mana'at ladata munajatillahi ta'ala wal khusyu'a wal tuma'ninata fa kaifa natma'u afallahu anna nala dalika wa qulubuna muli'atun bil amradil hasadi wal awil ghilli awil qat'iyati awil ujubi awil kibri awil syahawati. Kalau gambar-gambar fisik seperti tadi, bentuk-bentuk nyata, anjing, gambar orang, itu bisa mengganggu hati. Ya, kalau makanan, minuman, bisa mengganggu hati. Padahal itu sifatnya adalah datang sesaat, bukan tujuan yang mengkacaukan hati. Menghalangi manisnya, lezatnya bermunajat kepada Allah. Menghalangi khusyuk,
menghalangi bisa tenang kepada Allah. Bagaimana kita menginginkan semoga Allah mengampuni kita, memaafkan kita, untuk meraih manisnya iman, senang dengan Allah, khusyuk, tumakninah, sementara hati kita dipenuhi dengan penyakit iri, hati kita dipenuhi dengan penyakit ghil, ya, penyakit marah, dendam, kemudian qat'iyah, hati kita dipenuhi dengan penyakit memutuskan, kemudian dipenuhi dengan penyakit ujub, dipenuhi dengan penyakit kibir, dipenuhi dengan syahwat. Bagaimana mungkin? Ya, iman gak akan bisa dinikmati orang-orang seperti ini. Dan menikmati iman adalah sebagaimana yang sudah terang. Apa menikmati iman itu? Habbaba ilaikumul iman zayyanahu fi qulubikum karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Orang yang bisa menikmati iman itu ya hidupnya kayak gini. Urusan-urusan taat itu pasti cinta, senang, memilih. Urusan kufur, maksiat, ya, dosa pasti nggak suka. Ya. Makanya orang-orang dulu, ya, saya kemarin cerita, zaman dulu kalau anak-anak mondok itu, dulunya macam-macam sama orang, begitu pulang, nak makan ini nak, bu, aku makannya dikit aja, aku nggak mau itu. Ditawari ini enggak. Dulu itu orang tua kalau anaknya pulang mondok itu dia bingung, loh kok anakku jadi malaikat gitu. Sekarang anaknya pulang mondok ya, balas dendam. Bapak tahu enggak, aku itu di pondok kayak di penjara. HP enggak boleh, makan cuma segitu ya. Sekarang tiba waktunya. Ini gimana asarnya iman ini? Ya. Sebagaimana diterangkan para ulama, dulu mereka kalau melihat penuntut ilmu, semakin lama mereka menuntut ilmu, semakin dilihat tawaduknya, khusyuknya, zuhudnya, waroknya. Sekarang pulang dari menuntut ilmu, bapaknya pegang-pegang kepala. Anakku mondok kok balik-balik gini. Sekarang kalau pulang mondok jadi petapa. Ya tahu Pak? Tahu petapa? Bersemedi. Ya kan? Semedinya di mana? Kamar. Ya. Ngetik barang kecil. Ketawa-ketawa sendiri, senyum-senyum sendiri. Ya. Kalau disuruh orang tuanya, bapak ini loh, ibu ini loh, gak kasihan sama anaknya, sudah susah di pondok dibikin susah lagi lah. Coba. Mana? Ya. Tadi Ustadz Baidawi bilang, jadi kalau begini-begini itu loh. Ada muhadarahnya Syekh As-Subaiti, At-Ta'lim alladzi nurid. Bagaimana belajar yang kita inginkan, kata beliau. Kita ini siapa Ustaz? Ya Ahlussunnah. Iya, ora paham-paham. Yang dimaksud kita itu Ahlussunnah. Bagaimana Ahlussunnah itu mengajar, belajar, tujuannya untuk apa? Seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dulu ulama-ulama kita ini, ya, belajar dengan waktu yang pendek, bahkan kadang-kadang diberi ilmu oleh Allah, malah kadang melebihi gurunya. Ya. Kenapa? Ya karena mereka mengawali dengan menjadi kekasih Allah, hatinya soleh. Kemudian setelah itu Allah, ya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Hari ini dulunya ngapalin Quran, setelah lama pulang di rumah
Hafalinnya bukan Quran. Naruto. Gitu-gitu. Jadi aneh-aneh. Dulunya Kutubus itu lomba menang. Bareng pulang. Novel. Ini apa-apaan? Ya mestinya kan tambah cinta, tambah senang beribadah, tambah taat. Ini ada masalah. Lah kayak gini. Seperti ini kok mau diterus-teruskan. Ya sudah. Rusak nanti perjalanan. Ya. Bagaimana mungkin? Hati-hati kita yang kayak gini, santri-santri dipenuhi, Al-Quran dipenuhi, ya hilang semua. Allah nggak ridho. Al-Quran ya, tidak akan diridhai oleh Allah, diterima orang-orang yang hatinya seperti ini. Akan diridhai oleh Allah. Maka dinasihatkan kembali, fakaifa nasku ba'da dzalika qaswata qulubina. Kalau sudah terjadi itu, kenapa kita mengeluh? Hati kita kok keras kok itu? Ya udah, memang kayak gitu yang kamu cari. Ya kalau kamu ingin memperbaiki, ya perbaiki. Perbaiki cara mengambil agama Allah, menerimakan, diterima, untuk kemudian menjadi tadi tanfaul mu'minin. Kaifa nasku qillatan au in idami khusu'ina fi sholatina. Bagaimana kita bisa kemudian mengeluh, ternyata kita sholat hambar, tidak punya kekhusyuan, hilang kekhusyuan kita pada Allah. Itu semua dari keadaan ini. Kaifa nasku adama kudratina ala qiyamil laili wa talabil ilmi wa anwa'i ta'ati wal qurabati. Bagaimana kita mengadu, mengeluh, kenapa kita nggak bisa punya manisnya ibadah di malam hari, tidak punya kekuatan, kesenangan, tolabul ilmi, mengerjakan taat-taat dan mendekatkan diri kepada Allah. Problemnya hati kita ini keras. Ya. Dulu ulama-ulama ketika menekuni hadis, menekuni tafsir, ketika beliau merasakan ada sesuatu yang beliau tidak dimudahkan, tidak dilapangkan oleh Allah, beliau merasa di hatinya ada sesuatu yang bermasalah, itu berhenti. Dia pergi. Baca kitabnya Ibnul Qayyim, ada semua dikisahkan. Dia pergi ke tempat yang jauh, tidak ada orang, beliau berteriak sendiri. Ya Allah, kembalikan apa yang ada di dalam hati saya. Saya sudah tidak bisa merasakan lagi seperti itu. Itu mereka. Kita kadang-kadang tahu ulama ini punya kitab ini, ulama ini punya kitab, tapi nggak ngerti perjalanannya. Ya, nggak ngerti gimana dulu mereka menempa dirinya, memperbaiki dirinya, terus perjalanan ilmu seperti apa, kita kadang-kadang nggak tahu. Sehingga akhirnya kita nyimpulin sendiri. Kalau gitu supaya kita jadi Imam Ahmad, kita harus menguasai Musnad Imam Ahmad. Kalau supaya kita jadi seperti Imam Bukhari, kita harus menguasai Sahih Bukhari. Habis menguasai juga nggak jadi apa-apa. Kan gitu. Ya. Banyak loh orang-orang hari ini, santri-santri yang lomba kutubus tis'ah, kutubus sitah, pada hafal semua. Jadi apa? Bener jadi kayak Imam Bukhari. Bener jadi kayak Imam Ahmad. Ya, hayhata, jauh. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kita nggak tahu bagaimana yang sebenarnya dijalani oleh mereka para pendahulu kita. Tahu kita cuma kitab, ini ulama ini punya kitab ini, punya kitab ini. Wah udah kita berarti kalau udah punya kitab ini berarti kayak itu. Wah enak banget. Ya. Coba Imam Al-Muzani itu murid Imam siapa? Syafi'i. Murid dekatnya Imam Syafi'i, termasuk murid seniornya.
Beliau berkata, saya itu membaca kitabnya Imam Syafi'i, guru saya, kitab Ar-Risalah, lebih dari 10 kali. Saya baca yang pertama saya dapat faidah. Saya baca yang kedua saya dapat faidah yang tidak saya dapat di yang pertama. Saya baca yang ketiga saya dapat faidah lagi, yang pertama dan kedua saya nggak dapat. Saya baca lagi seterusnya, saya tidak dapat yang faidah sebelumnya, saya baru dapat sini. Ini loh. Ini ilmu. Ini Quran, sunnah Nabi. Karena dulu para ulama itu meraih ilmu dengan memperbaiki dirinya. Wattaqullah, baru apa? Wa yu'allimukumullah. Ya. Makanya ilmu mereka Masya Allah, keberkahannya seperti tidak habis-habis. Karena hakikatnya Allah yang mengajarkan mereka. Allah ilhamkan pada mereka. Nah, ini. Yang kemudian kesimpulannya, inna suwara al-hisiyata naraha wa nastati'u ikhrajana au tamsina au tamasaha au tamsaha walakin yajibu alaina an nusari'a ila sifai amradi qulubina minal khasadi wal hikdi wal ujbi wat ta'alluqi bidunya wa hubbis syahawat. Sungguh kalau gambar-gambar benda-benda yang kita lihat secara nyata, ya, dan kita harus sanggup mengeluarkannya, harus sanggup mengusirnya, harus sanggup membersihkannya, supaya hati kita tidak terganggu, supaya hati kita punya kehidupan iman yang kuat. Karena itu lebih-lebih lagi wajib bagi kita untuk menjadi orang yang cepat berkaitan dengan mengobati penyakit-penyakit hati. Yang memang itu kerjaannya bersarang di hati. Kan kamar mandi bukan penyakit hati. Makanan enak bukan penyakit hati. Kan bukan. Ya. Begitu juga tadi kambing anjing yang masuk di kamar kan bukan penyakit hati. Namun dia punya dampak mengganggu kekhusyuan hati. Itu harus dibersihin. Bagaimana yang memang kerjaannya menjadi penyakit hati. Yang sebagaimana tadi. Hasad, hekad, ujub, ya, dendam, bangga merasa dirinya punya kelebihan, kemudian condong kepada dunia, kemudian cinta menjadi orang yang terkenal. Ini pernah liburan nggak, Pak? Hasad ini pernah liburan dari hati orang nggak? Nggak pernah liburan. Ya, ya. Kenapa? Potensi hasad itu tiap hari ada. Tiap saat, tiap waktu. Potensi untuk dendam tiap hari banyak. Potensi untuk ujub merasa diri ini banyak. Ya. Kemudian untuk kita condong kepada dunia, lebih-lebih lagi. Zuyyina linnasi hubus syahwat. Tabiat manusia itu condong dengan dunia. Ya. Nanti kadang-kadang salah paham. Berarti kalau gitu, supaya hati kita gampang menerima ilmu, kita harus jadi miskin semua. Nah, ini salah paham lagi. Ya, berarti harus miskin semua. Ustadz Bedowi travelnya disuruh libur. Bapak-bapak yang jadi pengusaha kaya, udah jangan. Ya, bukan seperti orang kebatinan. Bajunya dibuat robek-robek di ini dan sebagainya. Bukan itunya yang jadi persoalan. Bukan itu. Coba ayat-ayat yang turun di Mekah membicarakan dunia enggak?
Bicarakan dunia nggak Pak? Hah? Loh, banyak nggak ayat yang bicarakan dunia? Banyak. Apanya yang dibicarakan? Jangan kerja banyak gitu? Enggak. Yang dibicarakan sifat-sifat dunia. Antara sifat dohir yang seringnya dibaca orang, diterima orang. Contoh, duit. Sifat dohirnya apa Pak? Hah? Duit Pak. Loh ini piye to? Wis rasa duit kangelan wis. Bojo. Sifat dohirnya apa Pak? Hah? Enak duwe bojo. Ya kan begitu? Itu kan sifat dohir. Ketika nggak diingatkan persoalan-persoalan yang ada pada dohir ini ternyata ada yang tersimpan, condong nggak hati ke situ? Condong. Tapi ketika diingatkan suami itu amanah, istri itu amanah, diingatkan lagi bahwa istri itu tabiatnya gini, suami itu gini, ini begini. Oh akhirnya ya sudah. Kita cinta biasa saja, berusaha menjalankan amanah. Akhirnya nggak condong, kan begitu. Nah, coba orang-orang yang tidak menerima ajaran ini, Pak, mabuk nggak dengan dunia? Mabuk. Ya, mohon maaf ya, selebritis misalnya. Hidupnya kalau dengan dunia gimana? Condong nggak? Oh condong pol-polan. Bapak belum tahu ya? Pernah dengar? Ada selebritis kelas internasional. Yang dari mana itu? Michael Jackson. Pernah dengar Pak? Itu kan kelas dunia kan? Bagaimana tidak condong dengan dunia Pak? Udah meninggal belum? Udah. Tapi sekarang muncul analisa dia belum meninggal. Meninggalnya palsu. Direncanakan dengan dokter tertentu supaya susahnya dia dengan dunia berhenti. Loh kita menganggap hebat padahal dia susah. Kenapa? Karena tiap hari diawasi orang. Kan ditonton orang terus kan? Kemana-mana diawasi. Tidak boleh ada sesuatu yang dinilai orang cacat. Ya susah lah orang kayak gitu. Akhirnya biaya untuk mendandani diri ya pol-polan. Susah nggak kira-kira begitu? Susah. Terus yang kedua, tahu nggak? Kira-kira penghasilannya banyak nggak Pak? Banyak. Ternyata setelah diteliti pengeluarannya lebih banyak. Makanya utangnya sampai 2000 triliun. Makanya dia mematikan diri dengan palsu. Itu baru-baru muncul berita. Itu orang-orang yang condong kepada dunia. Gak selesai. Nah, di sini ada proses untuk mengobati. Untuk membersihkan. Supaya dunia ini sebagaimana berjalan dengan amanah Allah. Tidak membuat condong hati. Ini satu baru condong dunia. Belum lagi ujub. Belum lagi penyakit-penyakit yang biasa di hati manusia. Maka dinasihatkan oleh beliau. Lebih-lebih lagi kita harus menjadi orang yang sangat cepat dan harus kuat untuk mengobati penyakit hati. Wa idza kana Allah Ta'ala aqaba sahabatal kirama bil hazimati yauma Uhud bisababi mukhalifatin aw mukhalifataini faqat. Kata beliau Syekh Ahmad Thoyar, kalau Allah menimpakan adab bencana bagi sahabat yang mulia dengan kekalahan perang sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka di perang Uhud. Sebabnya apa? Menyelisihi Nabi secara dohir. Kan begitu? Apa? Disuruh di Bukit Uhud, turun. Menyelisihi kan? Tapi menyelisih dohir ini
bisa dimulai dari penyelisihan apa? Hati. Kan para sahabat ketika turun sebagian mereka kan bilang apa? Ghanimah. Kan begitu kan? Begitu melihat ghanimah jatuh, ghanimah. Lihat ayatnya Al-Quran, Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna" apa? Ya. "Antusibahum fitnah." Orang yang menyelisih perintah Nabi itu secara dohir dikhawatirkan, diwaspadai kalau menimpa hatinya. Apa itu? Fitnah. Apa yang dimaksud fitnah? Asyirku. Di antaranya syirik. Ya. Al-bid'ah, di antaranya bid'ah. Jadi menyelisihi secara dohir itu dikhawatirkan terjadi berangkatnya dari menyelisih di dalam hati. Karena perilaku manusia selalu bergandengan antara yang nampak dan yang ada di dalam hati. Ya. Padahal ini Rasulullah, ini para sahabat, mereka menyelisih 1, 2, tapi Allah datangkan musibah. Dan mereka saat itu merasa gak ada yang salah. Berarti kira-kira apa ini? Potensi ujub ada gak? Ada. Kan para sahabat berkata, awalamma asobatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadha. Apakah ketika musibah menimpa kalian sebagaimana sudah menimpa orang sebelum kalian, kemudian kalian berkata, dari mana ini, kenapa kita kena musibah? Berarti kan dia merasa apa? Lu kita sahabat ya nggak boleh ada musibah toh. Kita ada nabi nggak boleh ada musibah. Di perang Hunain juga sama. Ya. Wa yauma Hunainin id a'jabat kasratukum. Dan pada hari Hunain ketika banyaknya kalian bangga. Ujub. Ini kehidupan. Orang-orang yang imannya sudah kayak gitu saja, letupan-letupan itu ada. Apalagi yang model-model kayak kita. Ya. Terus bikin pondok, hifdzu kutubut tis'ah, hifdzu qiraatus sab'ah, terus langsung jadi ulama besar melebihi Imam Syafi'i, kondi. Sekedar seperti itu. Buktikan mana yang sudah ada. Buktikan. Ya. Na'udzubillah waliyadzubillah. Ini ayyuhal ikhwah, hada dijawab oleh Allah, qul huwa min indi anfusikum. Semua itu adalah datangnya dari diri kamu. Dicela oleh Allah. Ini kamu, hawa nafsumu. Nah, disebutkan sakit hati di dalam jiwa mengganggu jadi fitnah. Allah Maha tahu. Kita tahu dulu ada seorang sahabat. Dia memberitakan rencana Nabi perang ke Mekah. Kabarnya itu diberitain. Ya. Disampaikan kemana? Ke musuhnya kaum muslimin, orang musyrikin Quraisy. Dan akhirnya ketahuan. Setelah ketahuan, orang beramai-ramai. Sahabat ini mau dihabisin. Umar bilang, ya Rasul da'u. Ya Rasul biarkan, biar aku yang penggal kepalanya. Coba. Kemudian Rasulullah SAW, sudah, saya yang akan bicara. Ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang membawa kamu berbuat seperti itu? Kata dia, ya Rasulullah, kalau Abu Bakar, Umar dan sebagainya punya harta di Mekah dan mereka punya keluarga, sehingga ada yang menjaga keluarga, menjaga hartanya. Sedangkan saya, gak ada satupun keluarga saya. Saya berbuat itu supaya sedikit banyak mereka agak apa dengan saya gitu loh. Gak terlalu nek cara wong Jawa rada iring. Rada iring itu rada gak kepenak, sehingga harta saya gak diambil oleh mereka. Ternyata urusannya bukan karena
benci sama Allah. Bukan. Urusannya cuma fitnah. Maka Nabi memaafkan mereka. Ini urusannya kalau sudah urusan hati itu gonjang-ganjing. Dan kita bukan ingin tahu hati kayak dukun, itu bukan. Tapi ini persoalan yang nyata. Sekarang kita tanya. Hasad. Dosa enggak, Pak? Berangkat dari mana hasad itu? Dosa kepada makhluk atau dosa kepada Allah? Makhluk. Dapat kitab di mana? Kalau kita lihat dohirnya ya kita dosa sama makhluk kan? Apa betul? Hasad itu sebenarnya bukan dosa sama makhluk. Dosa kepada Allah. Kenapa coba? Tidak ridho pembagian Allah. Menunjukkan apa? Para ulama bilang jahluhu billah. Bodohnya dia kepada Allah. Allah bagi-bagi makhluknya, dia enggak terima. Itu dosa kepada Allah itu. Karena Allah yang bagi-bagi itu. Ini dikasih ini dikasih ini, dikasih ini. Kemudian dia ingin menghancurkan. Sebenarnya dia adalah bodoh dengan Allah. Berdosa kepada Allah. Enggak terima dengan hikmahnya Allah. Itu yang jauh lebih besar. Makanya hasad itu menghalangi. Karena ini penyakit hati. Ya. Kalau orang makrifat kepada Allah dan kemudian di hatinya ramai dengan Allah, nggak akan hasad sama orang, nggak akan. Karena tahu ada orang apapun, oh ini hikmahnya Allah. Selesai. Dan belum tentu yang dikasih ini dimudahkan ini, saya belum dikasih ini, Allah Maha tahu, belum tentu kita terhalangi dari ini, lo nggak akan hasad. Ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati. Jadi hada wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khatamu rusulihi ma'ahum wa baina aydihim. Dan ini padahal Rasulullah ada bersama mereka ya dan di hadapan mereka. Fayajibu alaina annan tasira ala juyusi syahwat al-hissiyah wal ma'nawiyah. Maka wajib bagi kita kalau ingin meraih kembali kemuliaan iman Islam kita dan punya kebahagiaan manisnya iman kita dengan Allah, wajib dalam perjalanan menempa iman kita harus bisa menjadikan penolong dengan cara menundukkan pasukan syahwat kita, baik yang hissi, yang nyata, yang real, maupun maknawi yang bersifat makna. Fayajibu alaina an nantasira ala syayatini allati akhadat ala anfusina antawiyana antugawiyana wa tudillana. Maka wajib bagi kita kalau kita ingin punya iman kokoh, tidak gampang didatangkan fitnah oleh setan kemudian terganggu, dan kita bisa malah mendapatkan tambahnya iman, untuk kita mengambil atas jiwa kita supaya selamat dari penyimpangannya setan, dari penyesatannya setan. Padahal setan sudah berkata tujuan hidupnya dia adalah untuk ini. Waqad qala abuhum wa qaiduhum. Iblis, bapaknya setan, pemimpinnya setan berkata, fa bi izzatika la uwiyannahum ajmain. Demi sifat izzah engkau wahai Allah, aku benar-benar akan menyesatkan manusia semua. Maka kemudian dinasihatkan kembali yang terakhir oleh beliau Syekh Ahmad Thoyar tentang jalan kita untuk punya marhalah yang benar dalam ilmu, dalam pengajaran, dalam belajar, dalam dakwah adalah untuk menyelamatkan hati dari penyakit hati. Bahasa ulama yang lain, tahir qulubana,
agar kita menjadi orang yang mensucikan hati kita, membersihkan. Wa idza kana al-insanu fi mawatini at-ta'ati wal qurabati la yaslimu min amradil qalbi wa wasawisi syaitani wa saulatil hawa fa illam yujahid nafsahu fi daf'iha halaka. Kalau manusia di dalam amal-amal taat, amal mendekatkan diri, ibadah saja, dohirnya mahbub, dicintai oleh Allah, dia kerjakan, itu saja tidak selamat dari gangguan penyakit hati. Tidak selamat. Tidak selamat dari wasawisus syaitan. Tidak selamat dari berkuasanya hawa nafsu. Kalau lam yujahid nafsahu, kalau dia tidak terus berjuang ya kepada nafsunya di dalam menolak itu semua, halaka, binasa dia. Ya, itu perjalanan ibadah. Fa kaifa sayaslamu ya fi mawatinil qurbi minal ma'asi wad dunub. Lalu bagaimana seorang bisa selamat di dalam tempat-tempat mendekatkan diri kepada Allah, bersama itu banyak maksiat, bersama itu dibiarin dosa, allati ajlaba syaitanu alaihi bi khayalihi wa rajilihi, yang kemudian terus menerus setan ya, memasukkan, mendatangkan atas dia khayalannya, kemudian langkahnya, wastaulat alaihil ahwa wasyahawatu, dan terus menerus hawa nafsu dan syahwat terus menguasai mereka. Bagaimana mungkin? Ya. Fa kaifa sayakunu qalbuhu wa aqluhu wa khuluquhu wa dinuhu. Maka bagaimana kemudian akhlaknya, hatinya, ya akalnya, agamanya? Pasti bermasalah. Maka ya ikhwah, dari sini beliau Syekh Ahmad Thoyyar menyimpulkan, merinci beberapa faedah. Wa saufa adhkuru dawa'an naji'a al-mukhallisu min amradil qalbi fi mayali. Maka aku insyaallah akan sebutkan ya dawa, pengobatan yang naji', yang akan bisa menghadapi penyakit-penyakit hati, yang membersihkannya dari penyakit-penyakit hati sebagaimana berikut nanti. Yang disebutkan oleh beliau, ada 8 penyakit yang menghalangi hati untuk bisa selamat. Maka menjadi jelas ya marhalah ini yang insyaallah akan dijelaskan oleh beliau terperinci satu persatu, yang kemudian berkaitan bagaimana kita akan ditolong oleh Allah sehingga peringatan ilmu hidayah perjalanan kita dalam Islam ini benar-benar meraih tujuan kita menjadi hamba-hamba yang Allah cintai, dan kita mencintai Allah sebagai orang beriman yang innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bapak-bapak, ikhwani wa akhwati fiddin, insyaallah kita cukupkan sampai di sini, dan semoga untuk berikutnya Allah mudahkan lagi untuk kita melanjutkan pada rincian amalan yang berkaitan dengan mengobati yang disebutkan oleh beliau. Ada 8 macam penyakit yang banyak menguasai pada hati-hati manusia, yang itu harus diselamatkan hati ini agar tidak dikuasai dengan penyakit itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Kita akhiri majelis kita dengan kafaratul majelis. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.